Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca sebagian awal dari Maulid Simtuduror, dan tadi kita sudah bersama-sama sampai pada bagian mahallul qiyam, waktunya untuk berdiri. Berdiri membayangkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya yang berdiri saat ini dan antum semuanya di masjid yang mulia ini mendapatkan barokah, menjadi manusia yang manfaah dunia akhirah, dan bisa menjadi manusia yang dibanggakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya majelisnya udah sangat menyenangkan. Takutnya bicara saya ini kurang menyenangkan. Doakan bisa menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang kopi itu sudah enak, gak usah dikasih gula. Ya, gula itu tampaknya manis tapi sering merusak rasa kopi. Tapi doakan saya diizinkan meletakkan gula di kopi yang membuat kopinya jadi semakin enak dan gulanya tidak merusak. Amin Allahumma amin. Inti dari pertemuan semacam ini adalah yang pertama, mengikat hati kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang itu melakukan amalan sunnah, tapi hatinya tidak terikat pada Nabi Muhammad SAW. Hatinya terikat pada buku, hatinya terikat pada kitab. Di kitab disebut begini, di buku disebut begini, tapi enggak terikat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dituntut dari setiap muslim adalah selalu menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami' harakatih, dalam segala geraknya, duduknya, berdirinya, jalannya, berbaringnya, selalu bisa menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah muallif Simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, daim khayaluh ma'i, selalu aku membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika aku duduk maupun ketika aku berjalan. Fi maq'adi wal masir, duduk jalan dimanapun aku selalu membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan, siapa yang terputus dari membayangkan Nabi Muhammad SAW sedetik pun, ada yang mengatakan saya tidak akan menganggap diri saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saking ta'alluq, ya ikatan hati yang sangat kuat. Coba perhatikan bagaimana ketika Rasul SAW mengajarkan sholat kepada para sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sementara dalam bahasa Arab itu akan lebih cocok, sallu kama sholati, sholatlah sebagaimana sholatku. Tetapi Rasul tidak mengatakan SAW, sholatlah sebagaimana sholatku, tapi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku usolli, sedang sholat. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah di madhabnya yang qadim mengatakan rukun sholat itu semuanya harus dihadirkan di dalam niat. Maka dalam niat menghadirkan semua, membayangkan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW takbiratul ihram, bagaimana ketika Rasulullah membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam, baru Allahu Akbar, menghadirkan betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia semacam Imam Syafi'i itu susah ditemukan. Ya, makanya kemudian diringkas saja, cukup menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Minimal sedikitnya kita
dalam sholat harus menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara ketika sholat kita nggak boleh mengingat selain Allah. Kita harus tawajjuh hanya kepada Allah, nggak boleh memanggil siapapun selain Allah. Tetapi Allah paksa kita di dalam sholat disuruh memanggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengingat yang lain, tapi Allah perintahkan kita di penghujung sholat mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaful khitab, menyapanya secara langsung. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada ciptaannya Allah yang lain, hambanya Allah yang lain, makhluknya Allah yang lain. Kemuliaan Rasul Muhammad SAW ini tidak mungkin disamai oleh siapapun ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, pengen selamat dunia akhirat, tidak ada jalan, hati ini harus nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas caranya bagaimana? Ya, ini insyaallah yang akan saya bahas. Waktunya wallahu a'lam. Saya nggak pernah ngitung waktu, meskipun jam 10:30 saya harus ceramah di rumah saya. Jam 10:30 ini ada maulid di rumah saya, maulid ibu-ibu. Saya tinggal ke sini. Ya, wallahu a'lam, nanti nyampainya ke sana bagaimana nggak usah dipikir. Sekarang lagi di sini, ngapain mikir yang di sana. Ini namanya orang-orang yang kebanyakan pikiran. Sementara hidup nggak boleh banyak mikir. Kalau bisa nggak usah mikir. Yang penting hatinya senang, nikmati saat ini, nggak usah dipikir saat nanti. Insya Allah nanti kalau ada, kamu akan jadi senang, karena termasuk manusia yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Caranya bagaimana? Awal Maulid Simtuduror. Di awal-awal Maulid Simtuduror, Habib Ali mengatakan, salatan yattasul biha ruhul musalli alaihi bih. Aku bersolawat dengan satu solawat. Kalau solawat ini dibaca, orang yang bersolawat ruhnya nyambung, yattasil ittisal, nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadapan saya banyak kaum milenial nih, ya pegang handphone semua, ya live streaming semua nih ya, kaum milenial. Mohon maaf, antum kalau pakai handphone tapi nggak ada sinyalnya, handphonenya kira-kira bagaimana itu? Nggak nyambung ya, buat telepon nggak bisa. Sehebat apapun handphonenya, kalau nggak ada sinyalnya, fungsinya cuma buat motret, ya buat motret, buat merekam, nggak bisa nyambung, nggak bisa berhubungan dengan orang lain, nggak bisa berhubungan dengan saudara, nggak bisa berhubungan dengan orang tua. Ini adalah gambaran yang Allah berikan di akhir zaman agar kita mudah mengerti. Siapa yang nggak nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, nggak akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW yang memegang kunci server pusat. Ini kalau udah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa download apapun. Sebagaimana Rasul katakan, sesungguhnya Allah al-Mu'ti, Allah yang memberi, wa anal qasim, aku yang membagi. Makanya jangan pernah pamerkan sholat, jangan pernah pamerkan sedekah, jangan pernah pamerkan apapun kalau itu nggak nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada sambungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana handphone butuh sinyal, kalau di sini ada wifi dengan kecepatan 1 GB per second, Masya Allah, 100 Mbps saja udah nikmatnya luar biasa. 300 Mbps nikmatnya luar biasa. 1 GB, Masya Allah, itu file dengan 1 GB cuman 1 detik. Lah kalau baru wifi saja bisa memindahkan file yang besar, video berjam-jam ke handphone kita dalam waktu singkat. Bayangkan kalau kita nyambung dengan wifi-nya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, nurnya yang menjadi nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nyambung dengan beliau Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa download ilmu apapun, Allah masukkan ke hati kita, selesai. Ya, nggak pakai
repot. Lah inilah thariqahnya para habaib, thariqahnya para kiai, thariqahnya para ulama, menyambungkan hatinya umat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang banyak yang kebalik. Al-Qur'annya dipelajari, sunnahnya dipelajari, hatinya putus dari Nabi. Allah yahfad masyisyar, na'udzubillah min dzalik. Kok bisa? Iya, karena hatinya nggak ada cinta yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesannya Rasulullah SAW sangat indah. Adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkanlah, didiklah anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, cinta pada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutan nomor 1 cinta sama Rasulullah SAW. Nomor 2, cinta pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, qiraatul Quran. Menarik ini, kalamullah sama Nabi Muhammad SAW diletakkan di urutan ke-3. Baca Al-Quran itu urutan ke-3. Cinta Nabi urutan yang pertama. Ini senada dengan wahyu Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Allah katakan, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Sudah datang dari Allah untuk kalian semua nur, cahaya, dan kitab yang jelas. Siapa cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian didatangkan Al-Quran. Saya mau nanya, Al-Quran itu kalamullah qadim azali, tapi diberikan kepada siapa? Kepada batu, kepada kertas, kepada malaikat, atau kepada manusia? Kepada manusia. Jadi yang ada mana dulu? Al-Qur'annya diturunkan dulu atau manusianya yang dimunculkan terlebih dahulu? Manusianya yang dimunculkan terlebih dahulu. Setelah itu manusianya diberi Al-Quran. Apakah ada manusia yang mampu menampung Al-Quran selain Nabi Muhammad SAW? Enggak ada, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Semua pribadi Nabi Muhammad SAW, duduknya, jalannya, makannya, bicaranya, tidurnya, apapun itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang mau tahu isi Al-Quran, enggak mempelajari Nabi Muhammad SAW, enggak belajar cinta Rasulullah SAW, maka enggak mungkin dia akan paham Al-Quran. Dia enggak akan dapat feel-nya, enggak akan dapat dzauqnya, enggak akan dapat rasanya. Dia hanya mendapatkan huruf-huruf yang dia baca, pahala dia dapat, tapi al-faham wal ma'na dia tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena dia tidak nyambung dengan manusia yang bersatu dengan cahaya Al-Quran, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah majelis yang semacam ini rutin diselenggarakan. Tiap malam Jumat, ada yang tiap Senin, ada yang tiap Jumat, dan seterusnya. Diajak duduk semuanya, baca maulid, diajak solawat. Kadang ada orang yang heran, kenapa masyarakat dikumpulkan diajak solawat, kenapa enggak dikumpulkan baca Al-Quran? Semangat yang mengumpulkan orang solawat seakan-akan lebih hebat daripada semangat yang mengumpulkan orang baca Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibaca di rumah masing-masing. Al-Quran bisa dibaca bersama anak dan istri. Tapi yang semacam ini begitu kumpul akan muncul cinta. Cinta pada Nabi Muhammad SAW ini memang harus dikenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau enggak ngerti, dia enggak akan bisa memahami bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah, belum ceramah. Belum. Oh, saya juga enggak tahu mau ceramah apa ya. Yang penting suruh berdiri ya. Kasih mic. Suruh ngomong. Saya nggak pernah mau mikir, itu amanat guru saya almarhum Habib Anis. Pokoknya kamu nggak usah mikir, ngomong saja. Kalau ada ngomong, kalau nggak ada nggak usah ngomong. Nggak ada yang maksa kita ngomong. Ya nggak ada yang maksa kita ngomong. Nah, di Maulid Simtuduror ini semuanya sudah ada. Ya, indahnya itu disuruh mengikat hati kepada Nabi dengan cara yang mudah, rokhis.
Coba kalau antum dapat wifi gratis, seneng atau enggak seneng? Seneng ya, tapi biasanya gratisan itu lemot. Betul ya? Lemot. Tapi kalau dapat gratisan dari satu provider 1 GB per second gratis, dipakai 1 juta orang, setiap orang dapat speed yang sama. Sanggup enggak satu provider seperti itu? Enggak sanggup, jebol. Ya jebol. Nabi Muhammad SAW pakai aku, setiap dari kalian standar minimalnya dapat. Standar minimalnya apa? Aku jadi pemberi syafaat untukmu. Selesai. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis, meskipun ahli hadis ada mengatakan hadis ini dhaif, ya, ada mengatakan hadis ini enggak kuat, tapi saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan insyaallah. Siapa yang sholawat kepadaku pagi hari 10, sholawat kepadaku sore hari 10, maka syafaatku akan mengejarnya. Dia akan mendapatkan syafaatku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ini kalau diterjemahkan semacam ini, orang nggak paham. Oh, dapat syafaat. Oh, dapat syafaat. Kalau bahasanya anak muda, feel-nya nggak dapat. Ya, feel-nya nggak dapat, dzauqnya nggak dapat, rasanya nggak dapat. Sehingga dari tahun ke tahun kita cuman mendengar sholawat pagi 10, sore 10, dapat syafaat, dapat syafaat, dapat syafaat, dapat syafaat. Tapi rasanya nggak dapat. Sehingga kita mau menjelaskan ke orang yang nggak paham, syafaatku apa? Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Nggak paham. Sementara di hadis yang lain Rasul menyatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalath, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Nanti di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat. Yang pertama para nabi, kedua para ulama, 3 para syuhada. Apa itu syafaat? Di tengah-tengah saya ceramah, Allah ngasih saya cara memahamkan diri saya semacam ini. Ya, cara memahamkan diri saya. Mudah-mudahan cara saya memahamkan diri saya ini saya sampaikan juga membantu antum memahamkan diri antum semua. Amin. Kalau misalnya antum mau daftarkan anak ke suatu perguruan tinggi, menurut nilainya nggak mungkin masuk, nggak mungkin diterima. Kebetulan ownernya, pemilik perguruan tinggi tersebut kenalanmu. Terus dia berkata, datang saja ke rumah saya, serahkan data anakmu, beres, saya yang urus. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Nah, cuman masalahnya yang kenal hanya orang tertentu. Jadi enaknya ini hanya untuk orang tertentu. Betul? Antum mau buat SIM, saya kasih contoh yang mudah-mudah aja. Mau buat SIM, kalau buatnya beneran, ikut ujian, Masya Allah, ya lulus. Tapi setelah Masya Allah gitu ya, setelah Masya Allah. Tapi kalau misalnya gitu, antum kenal di suatu negara, bukan di Indonesia nih ya, di suatu negara, bukan di Indonesia. Perlu dicermati pemirsa dimanapun antum berada. Contohnya ini bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak seperti ini. Di suatu negara, antum kenal kepala kepolisiannya, kemudian antum bilang, Pak, saya mau buat SIM. Maka kepala kepolisiannya lihat, ini ustadz, ini kiai, ini habib, ini tokoh masyarakat, manfaat untuk orang banyak. Maka mengatakan, ustadz, yai, ya silahkan datang ke kantor, insya Allah langsung jadi. Ya, insya Allah langsung jadi. Ujian tapi langsung lulus. Prosedur semua diikuti. Saya mau nanya, apakah semua orang dapat keistimewaan semacam ini? Gak dapat. Tidak dapat. Kalau antum gunakan prosedur yang untuk semua orang, butuh bantuannya gubernur, butuh bantuannya wali kota, butuh bantuannya kepala perusahaan untuk mengajukan proposal, maka ditumpuk dulu, ngantri. Betul? Dan itu belum tentu di ACC. Tapi Nabi Muhammad SAW
yang kalau beliau nggak melangkahkan kaki ke surga, surga nggak akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Allahumma shalli alaihi. Kalau beliau itu di belakang memerintahkan Nabi Adam, Nabi Nuh ngetuk pintu surga, walaupun Nabi SAW yang menyuruh, maka surganya akan menolak. Karena surga udah punya satu sistem, setiap kali ada yang mengetuk, maka ditanya, siapa itu? Kok jawabannya misalnya Naufal, ditolak mentah-mentah. Jawabannya Adam, Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di dalamnya. Ya, pernah tinggal di dalamnya. Surganya juga akan mengatakan, mohon maaf, kuncinya nggak cocok, passwordnya salah. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, siapa di pintu? Dijawab Ahmad Muhammad SAW. Surganya ngomong, bika umirtu, saya diperintahkan tidak boleh membukakan pintu ini kepada siapapun sebelum engkau yang membukanya. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad SAW, ketika seluruh umat manusia bingung karena sama Allah Ta'ala digantung nasibnya. Tahu rasanya digantung? Ya, ditolak nggak jelas, diterima nggak jelas, didiamkan saja. Tapi bukan digantung di hotel, bukan digantung di ruangan ber-AC, bukan digantung di masjid yang indahnya semacam ini. Enggak, digantungnya di padang mahsyar, suatu dataran yang rata, enggak ada naungan, enggak ada dataran tinggi kecuali Bukit Uhud yang diizinkan berada di sana. Karena Uhud adalah Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Datar, enggak ada naungan, panasnya luar biasa. Nanti semua datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta tolong bilang sama Allah dong, udah sudahin, jangan diterus-terusin. Kalau kami mau dimasukkan neraka, masukin aja gitu. Karena dianggap sama orang kafir neraka itu lebih ringan daripada mahsyar. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, idhabu ila Ahmad, pergi temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, analaha, jangan khawatir, I will help you all. Ya, saya akan tolong kamu semua. Meskipun Inggris saya salah, nggak ngurus. Yang penting gaya itu nomor 1. Yang gaya itu nomor 1. Analaha, aku yang akan menolong kalian semua. Saya akan urus, saya akan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, kemudian dikasih sama Allah, diilhami oleh Allah, baca ini, ucapkan ini, sehingga Nabi Muhammad SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh satupun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, angkat kepalamu, udah cukup sujudnya. Mau minta apa? Kenapa sujud lama-lama? Kenapa engkau memuji aku dengan pujian yang luar biasa? Ada perlu apa sampai seperti ini? Mau minta apa? Sal tu'tok wasfa' tu syafa'. Nah disitulah kamu mau nolong siapapun, jangan khawatir. Siapa yang kamu mau tolong, udah beres, aku asisi, ya aku kabulkan. Sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Maka Rasulullah SAW minta agar umatnya semua dimasukkan ke dalam surga. Minta agar mahsyar ini segera ditutup, proses selanjutnya yaumul hisab, dan seterusnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW yang menguasai semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kamu pengen aku tolong, kalau kamu butuh aku tolong, enggak repot. Siapapun kamu butuh pertolonganku, cukup baca sholawat 10 kali di pagi hari dan sholawat 10 kali di sore hari. I will help you. Aku tolong kamu, aku sama kamu, aku akan jadi badan untukmu, aku akan bela kamu dimanapun kamu berada. Jika kamu mau sholawat 10 kali di pagi hari, sholawat 10 kali di sore hari. Sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Gak bakhil, gak pelit, gak buat ruwet, gak prosedur dibuat repot. Makhluk yang paling mulia. Siapapun yang minta tolong, ditolong, dan biayanya gratis. Asal lidah mau bergerak baca sholawat 10 kali. Dan ini bukti rahmatnya Nabi Muhammad SAW.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujudnya rahmat, wujudnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk jagat raya. Ya, untuk jagat raya. Coba bayangkan, seandainya Rasul SAW mengatakan seperti ini. Siapa yang mau dapat syafaat saya, syaratnya dia harus sholat tahajud 2000 rakaat. Saya yang pertama kali mundur. Maaf Rasulullah, nggak sanggup. Mundur. Walaupun butuh, tapi jujur, sanggup satu hari sholat 2000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat. Terus Anda mau gaya, oh saya sanggup 2000 rakaat. Siapa yang mau dapat syafaatku, maka satu hari dia harus menyedekahkan 98% penghasilannya. Mundur atau enggak mundur? Mundur. Mundur enggak teratur, lari. Ya mundurnya lah, lari. Siapa mau dapat syafaatku, dia harus puasa Daud. Masya Allah, puasa yang paling repot itu. Ya, puasa sepanjang hari 1 bulan penuh itu mudah. Tapi puasa Daud itu puasa paling susah. Karena sudah puasa, kemudian berhenti, disuruh puasa lagi. Tapi kalau puasa terus, ya puasa, buka, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi. Menurut ahli puasa itu mudah. Tapi puasa Daud susah. Kenapa? Karena udah berhenti, udah nyape, kemudian tiba-tiba disuruh puasa lagi. Itu enggak mudah. Bayangkan kalau mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus puasa Daud. Saya mau nanya, yang lulus berapa orang ini? Wong kita ini ahlul akal, ahli makan. Ya, hamba yang suka menikmati yang halal halal, yang enak enak. Tapi karena Rasulullah SAW ini sangat, beliau sayang sama umatnya. Rasulullah SAW sangat ingin menolong umatnya. Maka sebetulnya Rasulullah ngasih syarat itu suatu hal yang sangat mudah dilakukan. Saya mau nanya, pagi hari tadi kita udah ngobrol berapa jam? Ngobrol sama anak, ngobrol sama pasangan hidup, mungkin telepon teman dan lain sebagainya. Pertanyaannya, udah belum sholawat 10 kali? Kalau antum baca Wirdul Latif, pasti sudah. Karena Habib Abdullah bin Alwi Haddad sudah menyertakan 10 sholawat dalam Wirdul Latif. Kalau antum baca Wirdul Latif di sore hari, pasti sore sudah sholawat 10 kali. Karena dalam Wirdul Latif sudah ada 10 sholawat. Lah ini sederhana, cuman sayangnya kita nggak perhatian. Sibuk cari uang, kena masalah pusing. Betul. Sibuk kerja, punya masalah pusing. Maka kalau ada Habib sama Kiai pusing, itu aneh. Itu aneh. Kenapa saya katakan aneh? Lawang udah bilang, kamu baca sholawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, akulah yang bela kamu. Tinggal ngomong pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, duit. Ya Rasulullah, al-fulus. Saya mau nanya, kalau Nabi kita masih hidup, kalau kita nggak punya uang, mau lapor nggak? Ya lapor. Begitu sahabat. Sahabat kalau ada masalah, terbentur, lapornya kepada siapa? Atau membenturkan tembok gitu, jeduk-jedukan kepala, curhat sama orang. Enggak begitu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Datang seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak saya ditawan. Anak saya ditawan. Kamu kirim pasukannya balik. Anak saya enggak balik. Anak saya enggak balik. Saya khawatir nasib anak saya. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, jangan khawatir, kita akan kerahkan pasukan lebih besar, kita akan hajar musuh, kita akan bantai mereka? Apakah seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena yang seperti itu mengorbankan banyak nyawa demi satu orang. Rasul enggak seperti itu SAW. Beliau adalah yang selalu menjaga nyawa manusia. Rasul katakan, pulanglah, ucapkanlah haula wala quwata illa billah. Ini contoh sahabat yang ngeluh tentang kondisi dirinya. Pulang, ngomong sama istrinya. Istrinya nanya, bagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Apa kata istrinya? Ini petunjuk yang paling bagus. Kenapa? Enggak repot. Ya enggak repot. Enggak suruh sholat, enggak disuruh berangkat kamu jihad, jemput anakmu, enggak, duduk saja baca la haula wala quwata
illa billah. Tapi ini sahabat dan sahabiyah nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk tuh malam itu sampai subuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Adzan subuh, ada yang ngetuk pintu rumahnya. Dibuka, anaknya datang. Anaknya datang membawa rampasan perang banyak. Karena anaknya diikat, kemudian ikatannya bisa lepas, lari naik kuda. Dalam satu riwayat, semua kudanya orang-orang kafir itu ikut sama dia. Di riwayat yang lain, kambing-kambing yang digembalakan ikut sama dia. Sampai akhirnya ngomong sama bapaknya, ini loh, sekarang aku pulang bawa kekayaan semacam ini. Bapaknya yang bingung, ini halal atau haram? Ya, halal atau haram? Berangkat subuh, jadi ba'dal isya ketemu Nabi SAW. Subuh masalah selesai. Ya Rasulullah, ini anak udah balik, cuman ada masalah baru. Masya Allah, masalah loh ini. Coba kalau kita, wah ghanimah nih, Masya Allah, ini rampasan yang luar biasa. Sahabat takut kalau ini haram. Maka Rasul kemudian turun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini loh, kalau Nabi hidup SAW, kita akan sampaikan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan bela. Cara belanya Nabi ya sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, tambah dikit boleh? Ini baru dimulai soalnya, baru dimulai. Saya kalau di Surabaya biasa nggak mau ceramah lama-lama. Kenapa? Banyak pembesar di sini. Ya, banyak orang-orang tua saya, orang-orang yang sangat saya junjung tinggi kehormatan dan kemuliaannya. Sebetulnya tidak mau ngomong lama-lama, cuman diperintah sama yang ngundang saya. Wajib minimal 50 menit. Ini wajib minimal 50 menit. Saya bilang, ini di Surabaya 50 menit. Saya bisa dipelototin banyak orang ini. Ya, bisa dipelototin banyak orang. Jadi saya buka ini, jangan salahkan saya, salahkan panitia. Insyaallah. Lanjut dikit boleh? Oh, ini setahun sekali ya maulid Nabi Muhammad SAW. Biar nanti feel-nya dapat. Jadi dengan sholawat kita dapat syafaat. Tapi artinya syafaat itu adalah Rasulullah SAW yang berdiri di depan kita. Rasulullah yang bereskan semuanya. Itu artinya syafaat. Lah pengen gak dapat yang semacam itu? Pengen, dan ternyata disuruhnya sholawat, bukan yang lain. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Di ayat tersebut jelas Allah perintahkan semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ulama mengatakan min alamatin nifaq, salah satu ciri-ciri kemunafikan adalah qillatus shalah ala Nabi SAW, sedikit bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau antum mau ngukur antum munafik atau tidak, saya mau ngukur saya munafik atau tidak, cek saja satu hari solawatnya berapa kali. Kalau satu hari solawatnya sedikit, berlakulah wahyunya Allah Ta'ala tentang orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu berzikir, tapi zikirnya hanya sedikit. Apalagi ini diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk sallu alaihi wasallimu taslima. Makna ayat itu adalah solawatlah sebagus mungkin, salamlah sebagus mungkin, dan sebanyak mungkin. Karena Allah contohkan dengan fi'il mudhari, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Para malaikat gak berhenti solawat, Allah terus bersolawat. Kalian semua ayo solawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya cek, sangat jarang orang tua sekarang yang nanya sama anaknya, udah salawat pagi belum? Yang ada, udah sarapan belum? Udah salawat sore belum? Yang ada, udah makan siang belum? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Tapi udah salawat belum? Tanda tanya. Gak usah jawab. Insya Allah jawabannya sama kok. Banyak yang lupa nanya sama anak. Terus anaknya akhlaknya jadi gak bener. Anaknya dipanggil membangkang. Anaknya dinasehatin gak mau denger. Anaknya diajak untuk ibadah susah. Orang tuanya protes, menyalahkan sekolah, menyalahkan pergaulan,
menyalahkan televisi, menyalahkan handphone, menyalahkan A sampai Z. Semua itu adalah di luar diri. Di luar diri. Masalahnya bukan yang di luar, masalahnya yang di dalam. Masalahnya di dalam. Karena nur yang di dalam enggak memancar, maka enggak bisa melihat yang benar, yang kelihatan yang salah. Makanya nasihat sebanyak apapun enggak akan menjadi suatu amal yang dilaksanakan oleh anak. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah hadis Rasul menyatakan SAW, inna akrabakum minni yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan, atau kama qala SAW. Bil makna seperti itu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Itu nanti yang paling dekat denganku. Di riwayat lain Rasul juga bersabda SAW, sesungguhnya yang paling dekat denganku di antara kalian semua adalah yang paling banyak sholawat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mattanallahu bituli hayatih. Coba nanti lihat di video yang beliau siaran langsung beberapa hari yang lalu, membahas kitab Surah Nabawiyah. Di situ beliau menjelaskan dari hadis ini, maka seseorang yang pengen akhlaknya itu mulia adalah dengan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat akan membuat akhlak menjadi mulia. Kenapa? Karena janji Nabi nggak mungkin keliru SAW. Yang paling dekat denganku yang banyak sholawat, yang paling dekat-dekatku yang akhlaknya mulia. Sehingga kalau ada orang yang akhlaknya belum mulia, ya akhlaknya belum mulia, dia banyak sholawat, gimana ini bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Wong akhlaknya belum mulia, tapi dia banyak sholawat. Ininya kan seperti bertentangan ya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan mengatakan seperti itu, belum selesai proses. Banyak sholawat tadi akan menjadikan hatinya bercahaya, sehingga cahaya sholawat itu akan memancar ke penglihatannya, memancar ke pendengarannya, memancar ke tangannya, memancar ke kakinya, sehingga lambat laun matanya berubah, yang tadinya melihat yang haram berubah jadi suka melihat yang halal. Kakinya yang tadinya mudah bergerak ke tempat yang haram, tiba-tiba enggak mau diajak ke tempat yang haram, pindah ke tempat yang halal dan dianjurkan. Sekujur tubuhnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya sholawat. Bagaimana bisa? Karena Allah telah mengatakan, dan ini membuat senang Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dengan wajah berseri-seri yang membuat sahabat menjadi terheran-heran. Gak pernah melihat Nabi SAW bahagianya seperti itu. Maka sahabat nanya, wahai Rasulullah, wajahmu tampak berbahagia, ada apa ini? Kalau kita lihat wajah orang sumringah, pasti kita nanya, manten anyar ya, baru nikah ya, penasaran tuh ada apa? Dapat door prize ya, ada kasih hadiah besar ya. Sahabat juga penasaran, apa yang membuat bahagia Nabi Muhammad SAW? Maka Rasul mengatakan, baru saja malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku dan mengatakan, Allah menitipkan pesan kepadamu, salam kepadamu, siapapun dari umatmu yang mengucapkan satu sholawat untukmu, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Kalimat ini seringkali tidak kita pahami. Dapat 10 sholawatnya Allah, dapat 10 sholawatnya Allah. Feelnya apa? 10 sholawatnya Allah, rasanya apa itu? Emang Allah bisa dihitung? Allah itu Tuhan, bukan makhluk. Makhluklah yang dihitung. 10 dari Allah artinya apa? Allah ingin menunjukkan sangat mubalaghah. Karena satu, kalau Allah bilang sekali aku bersolawat kepadanya, selesai, berarti selama-lamanya, abadi. Dan kalau Allah bilang aku bersolawat kepadanya, berarti Allah ngampunin dia, Allah rahmatin dia, Allah angkat derajatnya, Allah bimbing dia, Allah perintahkan makhluknya Allah yang mulia malaikat untuk mengitarinya, alam disuruh membantunya. Itu artinya sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada al-asi, orang yang ahli maksiat, dia rajin sholawat, maka Allah yang membereskannya. Allah akan merubahnya menjadi ahli taat. Karena janji Allah, siapa banyak sholawat akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak layak, maka Allah yang melayakkannya, Allah yang
melayakkannya, Allah yang memampukannya. Dan ceklah coba keluarga kita masing-masing, istri, suami, anak, pembantu, karyawan, coba dicek. Kalau kinerjanya nggak baik, tanya saja, satu hari kamu sholawat berapa kali? Maka antum akan menemukan jawaban yang menakjubkan. Sholawat? Oh boy, gue sholawat. Menakjubkan. Anak kita suruh sholawat, kadang, ya Allah, banyak banget. Banyak banget, bah. Ya, banyak, bah? Banget. Istri suruh sholawat, mungkin nanti dulu. Suami suruh sholawat, ojo sok pinter, jangan ngajarin. Ya, ini mari yuk kita budayakan. Duduk bersama keluarga, tanya dulu. Waktu duduk tadi dulu, udah sholawat belum? Kenapa? Karena kalau kita duduk nggak sholawat, Allahnya marah. Allahnya marah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Kenapa Allah marah? Dalam hadis disebutkan, siapa yang duduk dalam duduknya tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bangun meninggalkan tempat duduknya, maka kalau Allah mau azabahu, Allah akan menyiksanya. Ancaman keras itu. Allah akan menyiksanya. Kalau Allah berkenan, Allah mengampuninya. Artinya di antara dua hal, disiksa atau diampuni. Ngeri, cuman gara-gara tidak baca solawat. Gara-gara nggak baca solawat. Di hadis yang lain, siapa yang berdiri meninggalkan tempat duduknya, dimanapun dia duduk, tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka dia berdiri dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Nah, coba sekarang kalau duduk sama anak nanya, udah solawat belum? Jadikan tren gitu loh. Udah solawat belum? Yuk solawat yuk, yuk solawat. Udah solawat belum? Yuk solawat, yuk solawat, yuk solawat. Sehingga di masyarakat kita, di negara kita, yang terdengar ajarkan teriakan sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi, menggema di mana-mana, sallu ala nabi, Allahumma shalli. Ini dulu yang saya dengar dari orang-orang tua. Kalau di majelis teriakan yang terdengar cuma satu, sallallahu ala Muhammad, aktsirus shalah ala nabi, sallallahu ala Muhammad, qulu shalah ala nabi, sallallahu ala Muhammad, uzkuru shalah ala nabi. Di majelis orang-orang tua. Sekarang sepi. Ada satu teriak, yang lain noleh, sopiku. Enggak bergerak lisannya bersolawat, tapi nanya, siapa itu yang teriak? Al-gharib, dianggap orangnya aneh, dianggap orang yang asing. Di Mesir, saya sampaikan di beberapa pengajian, waktu saya dikasih Allah kesempatan ziarah ke Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus di Mesir. Kenapa saya ke Mesir? Yang saya cari Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, karena saya Al-Idrus. Ya gitu. Nah, bukan karena itu. Karena Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu pernah mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah di Madinah Al-Munawwarah, kemudian ditemui langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah wafat Rasulullah, sudah lebih dari 1000 tahun. Tapi ditemui langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang nanya, Beb, orang udah meninggal kok bisa nemuin yang hidup? Dalilnya mana? Ya Allah, sekadang koplak kepala saya. Zaman segini nanya dalil yang begitu-begitu. Nah, emangnya nggak pernah ikut pengajian Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah itu ketemu enggak sama semua arwah anbiya wal mursalin? Bukan cuman ketemu, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Terus kamu kira habis sholat buyar gitu ya? Datang langsung sholat? Ya ngobrol-ngobrol dulu, gimana kabarnya? Ya Allah, kangen ini yang saya tunggu-tunggu. Ya ngobrol, ditahan-tahan, jangan ke atas dulu, jangan ke langit dulu ngobrol, dirindukan. Makanya ada obrolan khusus di langit pertama, ada obrolan khusus di langit kedua. Kenapa? Untuk orang-orang khusus ada VVIP. Ya kalau di Masjidil Aqsa ini tuh umum anbiya wal mursalin. Tapi di langit pertama VVIP, terus sampai langit yang ketujuh. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ikhwani rahimakumullah. Sederhana sebetulnya kalau ini kita amalkan, hasilnya menakjubkan. Kenapa topik ini yang Allah angkat untuk disampaikan pada pagi hari ini? Biar bisa diamalkan. Biar bisa diamalkan. Siap nggak ngamalkan ngajak sholawat? Amalkan ya. Karena benefitnya terlampau banyak.
Ya benefitnya terlampau banyak. Bukan A sampai Z, A unlimited. Banyak sekali pengalaman tentang orang-orang yang bersolawat. Contoh, kitab Dalailul Khairat. Ini jam 10:30 harus sampai Solo nih. Kitab Dalailul Khairat. Ya, Syekh Jazuli itu dulunya nggak ngarang Dalailul Khairat. Dulunya bukan ahli solawat, faqih, ahli hukum, ahli tafsir, ulama, faqih, orang yang menguasai banyak ilmu. Ibadahnya top, tapi solawatnya biasa saja. Bukan sedikit, tapi biasa saja. Sementara dalam hadis ini perlu dicamkan. Saya ketika mendengar hadis ini kaget ya, sangat kaget. Indahnya bahasa Nabi Muhammad SAW ketika mau nempeleng seseorang. Mau nempeleng itu, tapi bahasanya indah. Seperti Rasul bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Rasulullah nggak pernah mau ngomong umatnya masuk neraka. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang taat sama aku masuk surga, yang tidak taat tidak mau masuk surga. Halus, tapi ini kan tempelengan ya, jelek gitu ya, nonjok dalam, cuman cara kalimatnya halus. Termasuk yang satu ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Nanti coba dicek kalau saya nggak salah kutip ya. Man nasyas salata 'alaiha khati'at tariqal jannah. Oh kama qala sallallahu. Saya waktu baca hadis ini kaget saya. Siapa yang nasia itu artinya kan lupa ya, lupa. Cuman kalau kita baca di syarah, artinya nasia dalam hadis ini melupakan, melalaikan, mengabaikan, malas sedikit, nggak banyak. Siapa yang malas solawat, siapa yang sedikit solawat, siapa yang mengabaikan solawat kepadaku, ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW, maka jalannya ke surga nyasar. Khoti'ah, jalannya ke surga nyasar. Saya mau ke masjid ini, dari Solo mau ke masjid ini, kalau kesasar nyampe enggak? Niatnya udah bener, saya mau ke masjid Nur Syamsiah, bener niatnya, perjalanannya udah bener, dari Solo lewat jalan tol, udah masuk Surabaya, udah masuk Ampel, tapi kesasar Suramadu. Nyampe nya mana? Madura atau Nur Syamsiah? Madura. Jalannya udah bener loh, udah bener. Artinya apa? Ini yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW adalah ahlul amal. Orang-orang yang ahli amal, orang-orang yang tujuannya adalah jannah, orang-orang yang cari surga. Diingatkan sama Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ahli amal, kamu ahli tahajud, ahli sedekah, ahli zikir, kamu ahli baca Al-Quran, hati-hati loh. Kalau kamu melalaikan sholawat kepadaku, kesasar loh kamu. Kesasar loh kamu. Hati-hati. Jangan saya satu hari khatam Al-Quran 50 kali. Sholawat gak penting. Sholawat gak penting. Di hatinya ada perasaan semacam itu. Nyasar. Kenapa nyasar? Kalimat itu di hatinya bukti kesasarnya. I'jabu nafsi. Dia merasa berbangga diri dengan amalnya, berbangga diri dengan pendapatnya. Ada kesombongan dalam hatinya. Oh, saya ahli masjid, tak pernah ninggalkan 5 waktu jamaah di masjid, dan imamnya belum datang, saya udah di masjid. Masya Allah, bagus atau gak bagus? Bagus, tapi ada tambahannya, gak seperti dia. Gak seperti dia. Namanya apa ini? Sombong. Nah, penyakit sombong, riya, ujub, sum'ah, hikid, dengki, ini semua muncul karena sedikit sholawat. Allahumma sholli alaihi. Karena sedikit sholawat. Kalau seseorang banyak sholawat, maka sholawatnya ini akan menggosok hatinya, sehingga sholatnya gak akan kena sombong, sodakohnya gak akan kena sombong, pergaulannya gak akan kena iri dan dengki, hatinya jadi bersih, sehingga jalannya ke surga gak nyasar, tapi tambahkan kenceng, cepat sekali dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Jadi suruh ngapain? Sholawat. Banyak atau dikit? Banyak. Nah, cuman harus dihitung, karena Allah suka yang istiqomah. Nah, Syekh Jazuli rahimahullah ulama besar,
Suatu hari di tengah padang Sahara mau wudhu, ada sumur, ada air, tapi nggak ada timbonya. Masalah nggak ini? Masa mau nyebur gitu ya? Airnya di bawah, timba nggak ada. Kalau tayamum nggak boleh. Kenapa nggak boleh tayamum? Ada air. Jadi harus cari dulu timbanya. Baru mau cari timba, lihat ada anak perempuan kecil, umur 5, 6, 7 tahun, kecil. Ya, anak kecil. Nanya sama bapak-bapak tadi, Syekh Jazuli tadi. Kenapa Pak? Cari timba. Buat apa timba? Ambil air. Nah, orang dulu kenapa timbanya diambil? Karena takut airnya diambil sama orang asing banyak, takut air sumurnya itu kering gitu ya. Jadi timbanya disembunyikan. Yang punya sumur tuh akal-akalannya begitu. Anak kecil tadi ngomong, Bapak butuh air dari sini. Iya. Udah, gak usah repot-repot. Jalan dia. Datengin mulut sumurnya, diludahin. Ini Syekh Jazuli bingung, ini anak kecil ini ngapain ya. Udah mau saya wudhu di situ, diludahin pula. Ternyata hasilnya air yang di bawah naik ke atas sampai luber. Terus anak kecil tadi ngomong, dah silakan wudhu. Wudhu Syekh Jazuli dan ngambil air seperlunya, ya, untuk minumnya. Setelah itu nanya sama anak tadi, nak, sebentar, saya mau nanya sama kamu. Ini caranya gimana nih, air kok bisa naik? Udah Pak, Bapak jangan pakai ruwet-ruwet, masalah udah selesai. Gak usah ruwet, gak usah pakai tanya gimana, not your problem. Yang penting masalahmu udah selesai, airnya udah naik, kamu bisa wudhu. Oh enggak, masalah udah selesai. Cuman saya pengen tahu ini caranya gimana. Kamu siapa kok nanya-nanya gitu? Emangnya kamu siapa? Saya Syekh Jazuli. Kamu Syekh Jazuli yang ma'ruf terkenal alim soleh itu ya? Gini aja nggak bisa. Kasihan deh lu. Anak kecil, miskin. Gini aja nggak bisa. Kamu alim soleh. Gini aja nggak bisa. Syekh Jazuli seperti ditempeleng tuh. Iya saya nggak bisa. Ini kalau bukan kamu saya nggak buka rahasia. Anak kecil ini masya Allah ya, zakiyah, perempuan, tajam lidahnya nih. Kalau bukan kamu, karena kamu orang baik, orang soleh, suka dakwah, maka saya bantu. Saya tidak pernah melangkahkan kaki kecuali dengan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah duduk kecuali selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lidah saya nggak pernah berhenti solawat. Tadi saya bilang sama Allah, ya Allah, berkat solawatku ini, tolong naikkan air agar saudaraku bisa berwudu. Syekh Jazuli gitu, akhirnya sumpah. Mulai dari sini saya akan susun buku semua kumpulan tentang solawat. Man nasyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Karena itulah para habaib gak mau jalannya ke surga nyasar. Para kiai gak mau jalannya ke surganya nyasar. Makanya fokus ngajak umat, yuk solawat, yuk solawat, yuk solawat, yuk maulid, yuk solawat, yuk cinta Nabi, yuk Rasulullah, yuk. Kenapa? Kita butuh guide, pembimbing, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau solawat kan dibimbing Rasulullah. Dan akhiran, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:09. Menurut GPS dari sini sampai rumah saya 3,5 jam. Sementara nanti saya jam 1:15 harus terbang ke Jakarta insya Allah. Sore saya harus hadir acara akad nikah keluarga di Jakarta. Saya ceramah di situ di akad nikah. Jadi kalau sampai nanti saya gagal terbang, antum semua saya salahkan. Maksudnya doakan biar semua waktunya barokah, selamat ya, dilipat, nyampe semuanya terpenuhi. Ini terakhir, ya mudah-mudahan manfaat barokah. Masih solawat ini saya semakin cinta karena Syekh Ibn Athaillah mengatakan amalannya orang-orang akhir umur, orang-orang tua seperti saya ini kan udah 47, saya anggap udah tua. Bentar lagi kan masuk kuburan. Ini bener, orang itu masuk kubur umur berapa? 60, 70 tahun. Makanya ya sadarkan diri, udah 47, 13 tahun itu selesai. Meskipun saya berharap jenengan berangkat duluan. Loh iya, murid yang baik, sahabat yang baik itu berangkat duluan, siap ke tempat, nanti kalau kami sambut, datang disambut. Habib makan jahiz gitu. Tempatnya udah siap. Jadi silahkan berangkat duluan setelah umur panjang. Berapapun umurmu, sepanjang apapun, silahkan berangkat duluan. Saya nyusul. Kan doanya begitu. Ya ahlal kubur, insya Allah lahikun, kan kami nanti akan
Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Nyusul nanti. Ya jangan cepat-cepat nyusul. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan SAW, la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan saya kalau mengartikan makam atau kubur dimarah sama Imam Malik. Imam Malik itu kalau ada orang bilang, siapa bilang ziarah makam Nabi, langsung dihukum cambuk sama Imam Malik. Jangan bilang ziarah makam Nabi, kamu ziarahi batu, gak nyarahi nisan, kamu ziarahi Nabi Muhammad SAW. Saking adabnya Imam Malik pada Nabi Muhammad SAW. Maka saya lebih suka menerjemahkan dengan tempat istirahat. Ya, tempat istirahat. Jangan kalian jadikan tempat peristirahatanku ini, kubri, tempat peristirahatanku, sebagai aidan. Ahli hadis diantara mengartikan idan waktu yang hanya datangnya setahun sekali. Artinya jangan kalian jadikan kunjungan kalian ke tempat kubur istirahat ini, kubur ini, makam ini setahun sekali. Lama sekali itu ziarah Nabi kok setahun sekali. Nah, makanya hari ini kita lihat di Madinah Al-Munawwarah, hadis ini berjalan. Madinah Al-Munawwarah itu orang ziarah Nabi enggak setahun sekali, betul ya? Tiap detik orang ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap detik ada orang ziarah. Cuman antum beda nasib. Betul ya? Kita beda nasib, enggak bisa tiap hari, enggak di Madinah. Ada di Indonesia, butuh visa, butuh biaya dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati karena hadisnya enggak berhenti di situ. Hadisnya enggak berhenti di situ. Lanjutan dari hadis tersebut jangan dipotong. Kalimat lanjutannya sallu alayya, bersolawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughni haitsu kuntum, kama qala sallallahu. Karena sesungguhnya haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, di Surabaya, di Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, Sulawesi, Kalimantan, dimanapun kalian berada, solawat kalian akan sampai menghampiriku. Sampai menghampiriku. Sallu ala nabi Allah SWT. Sekarang ini salawat kita nyampe. Nah, artinya apa? Kalau jasad nggak bisa, maka ruhnya harus nyampe. Karena itulah Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau ketika ziarah pada Nabi Muhammad SAW mengatakan, fi halatil budi ruhi kuntu ursiluha. Dulu waktu jauh saya kirim ruh saya ke sini wahai Nabi Muhammad SAW dengan solawat. Wa hadhihi daulatul asbaqat hadarat. Sekarang saya udah hadir di sini nih, lengkap ruh sama jasad. Famdud yaminak kaituhdhu biha syafati. Tolong ulurkan lengan tanganmu agar bibirku mendapatkan kemuliaan untuk mengecupnya. Nah, di situ di riwayat ya, karomahnya ulama, karomahnya para wali dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ulama tersebut akhirnya melihat tangan Nabi Muhammad SAW dan mengecupnya. Ya, dan mengecupnya dan disaksikan oleh banyak orang yang terangkat bisa melihat karena keberkahannya. Ada yang nanya, dalil, kok bisa orang biasa melihat tangan Nabi Muhammad SAW? Ya, padahal kalau orang wali saya percaya, tapi orang biasa kok bisa lihat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, Riza sudah siapkan. Saya nggak nyangka masih bisa membacakan ini. Waqad warada an Abdurrahman bin Auf an ummi Syaffa'i radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu wa rahimaka rabbuk qalat asy-Syaffa'u fa adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Singkatnya nanti kan dibaca itu fasal wahina. Nah, ketika Sayyidah Syaffa ini ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW kalau beli apapun berkah. Ya, beli apapun berkah. Ibunya yang menerima langsung kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunya yang namanya Syaffa, ketika Rasulullah itu lahir, yang menerima adalah Sayyidah Syaffa, diterima. Kata Sayyidah Syaffa, tubuh Rasul ini memancarkan cahaya sehingga aku bisa melihat istana-istana Romawi di depan mataku. Tembok itu temboknya jadi hilang, kena cahaya Nabi Muhammad SAW.
istana Romawi yang jauh tiba-tiba ada di depan matanya Syafa, kelihatan. Bahkan masyriq ilal maghrib, ya, dari timur sampai ke barat, bumi ini seisinya dilihat oleh Syafa. Dan Syafa saat itu belum mendapatkan seruan Islam, karena Islam baru ada, dijaharkan, disiarkan Rasulullah umur 40 tahun. Manusia biasa mendapatkan nurnya Nabi Muhammad SAW, bisa melihat bumi dan seisinya di depan mata secara langsung, tanpa bergerak, tanpa meninggalkan tempatnya. Maka itu barokah. Kadang kita di satu majelis, kalau ada satu wali di situ, hati kita jadi berubah. Kok saya jadi pahaman, saya jadi mudengan ya, urusan kok jadi gampang. Kenapa? Jangan pede dulu, ada orang soleh di situ, keangkat hati kita, keangkat. Nah ikhwani rahimakumullah, sholawat ini kalau kita baca nyampe. Makanya baca sholawat sama rasa mau kirim itu loh ya, seperti kalau kita kirim pesan WhatsApp loh, kadang kita keterlaluan. Kirim pesan WhatsApp saja kita yakin nyampe kok. Sudah share, nyampe ini ke fulan, sampai PD, pesanku udah diterima. Lah kok begitu pada Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim, nyampe ke Rasulullah SAW. Yuk senang toh ya. Kenapa senang? Karena langsung dibalas, langsung dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Balasannya langsung. Kalau handphone WhatsApp bisnis itu bisa kita setting, kalau ada orang kirim WhatsApp langsung dibalas. Selamat datang, Anda telah menghubungi saya bla 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 dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW, begitu kita sholawat, Allah sudah siapkan sistem, ada malaikat khusus yang punya database nama seluruh makhluk Allah, ins wal jin, sampai hari kiamat. Namanya lengkap, anaknya siapa ada di situ. Sehingga kalau ada yang sholawat, langsung database ini memunculkan, malaikat membacakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan sholawat dan salam kepadamu. Maka Rasul menyatakan, dia dan untuknya juga dariku. Disinilah ulama mengatakan, akhiran, siapa yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah anak yang sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain. Jadi niatkan kalau sholawat birrul walidain. Apa kaitannya birrul walidain dengan sholawat? Karena begitu kita sholawat, nama ayah dan ibu kita disebutkan oleh malaikat, dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW, dibanggakan, ini anaknya fulan dan fulana, ini anaknya fulan dan fulana. Betapa bahagianya Rasulullah mengetahui, oh ini anaknya fulan dan fulana, sehingga anaknya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, orang tuanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga keluarga itu kalau sudah waktunya akan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha wal afu minkum. Jazakumullah khairan. Para habaib, saya undur diri, minta maaf tidak bisa ikut simtudurannya sampai akhir. Nanti insyaallah saya akan nyimak lewat live streaming sambil nyopir. Dan mohon maaf kalau wajah saya berantakan, karena saya tadi jam 2 masih di Solo. Masuk Surabaya tadi sudah lewat subuh, mampir ke hotel terdekat untuk mandi biar tampak seger. Setelah itu langsung lanjut ke sini. Alhamdulillah duduk sebentar, langsung suruh ceramah, dan setelah ini lanjut nyopir lagi. Teruslah jadi sopir, karena itu pekerjaan yang menyenangkan. Jazakumullah khairan. Hakadha alfu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.